Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu lagi dengan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saudaraku semuanya selalu di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan channel Padepokan Siliwangi. Kita nanti akan bergabung lagi dengan Padepokan Macan Kumbang. Kami mohon doanya juga dari saudaraku semuanya agar kita selalu diberikan sehat walafiat, agar selalu memberikan konten yang untuk menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu di dalam lindungannya Allah, diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar dan yang melimpah, ruah halal barokah dunia akhirat. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk saudaraku semuanya yang selalu setia menonton channel kami. Semoga dari saudaraku yang sudah setia menonton channel kami diberikan panjang umur dan sehat selalu, diberikan kaya raya yang dermawan untuk selalu bersedekah kepada anak yatim piatu dan fakir miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Saudaraku semuanya, kita akan mengungkap tentang sosok misteri dari Jailangkung. Jailangkung ini dulu kalau saya lihat sangat sering sekali dilakukan oleh para oknum untuk melakukan proses meminta sesuatu, entah itu kekayaan atau apa, saya nggak tahu. Nanti kita ungkap bersama-sama, kita lakukan proses mediumisasi seperti biasanya. Kita tarik dari sisi gaibnya yang selama ini menguasai boneka Jailangkung. Nah itu katanya kan bisa bergerak sendiri tangannya, menulis. Yang saya tahu dari cerita-cerita kan nanti Jailangkung itu ada spidolnya, terus dikasih kertas gini, nanti bisa menulis sendiri. Itu kan aneh tapi nyata kan gitu. Katanya arwah yang menulis gitu. Nah makanya nanti kita biar sama-sama tahu, kita tarik saja sosok gaibnya, kita masukkan dalam tubuhnya mediator. Akan saya panggilkan mediatornya, silahkan masuk. Siap masuk di? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta dihadirkan sosok gaib yang menguasai boneka Jailangkung. Saya minta dihadirkan, ditarik ke sini mesta energinya, sisi gaib dari boneka Jailangkung, ketarik masuk. Kuasai penuh masuk. Ayo kamu, siapa kamu? Kita soalnya tersambung. Aku raksasa. Kita soalnya tersambung. Bisa bicara bahasa Indonesia. Aku raksasa. Dengan jelas, dengan lancar. Kamu pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya ada di sini? Benar, kamu raksasa. Kalau kamu bohong nanti kamu tubuhmu terpotong-potong. Saya raksasa. Yang jujur ya dengan saya. Saya jujur. Kalau nggak jujur Saya sudah tahu. Saya jujur. Buat apa saya berbohong? Nanti saya akan hancur di sini. Ya. Tapi kamu yang selama ini Ya, menggerakkan Jailangkung itu. itu memang benar saya yang menggerakkannya. Biar manusia yakin. Kalau raksasa sendiri kamu ini dari golongan apa? Saya dari golongan siluman. Golongan siluman? Ya. Nah terus maksud tujuanmu apa kamu masuk ke dalam Saya Jailangkung? sering dipanggil untuk mendapatkan keilmuan. Biar manusia itu mendapatkan keilmuan dari saya. Ini apa ya? Yang biasanya orang-orang ke Jailangkung itu? Ini apa? Togel atau apa? Dia ingin tahu
Pengen apa? Alam gaib itu seperti apa? Jadi mereka-mereka yang bermain jelangkung itu hanya pengen tahu gaib itu seperti apa. Kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Tangan kakinya potong kalau tidak mau bicara dengan saya. Kamu saya tanya baik-baik kok kamu malah seperti itu, ya? Mau tubuhmu tambah jadi kecil? Saya tidak terima. Tidak terima tuh. Nanti manusia banyak yang tobat. Nanti manusia banyak yang sadar. Ya sudah lah, siapa tahu sadar nanti dapat hidayah setelah melihat konten ini. Saya tidak mau. Jangan ikut campur kamu. Duh, itu lagi kamu. Ya kamu rasakan sendiri, kamu jadi kecil lah. Jadi kecil, tubuhnya seperti cebol. Gimana? Nah kok kecil gitu? Kenapa saya ini jadi kecil seperti ini? Nah kamu aja seperti itu, ditanya baik-baik malah kamu. Jangan apa-apain saya. Makanya kamu saya tanya baik-baik. Ini kamu saya islamkan aja. Saya minta ditambah Islam mufaikun gitu nggak bisa buat Rasulullah. Allah. Tembus masuk mufaikun Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangan kakinya semuanya kembali, tubuhnya juga kembali normal seperti semula. Saya minta maaf. Iya. Udah sekarang dijawab yang bagus. Ya, akan saya jawab. Itu yang biasanya menggerakkan boneka jelangkung bener kamu? Memang itu saya yang menggerakkannya. Katanya orang-orang kok gendruwo, sosoknya hitam besar. Mereka itu hanya bisa menganggap karena mereka itu hanya melihat saya dengan bayangan-bayangan. Terus untuk pasukanmu sendiri yang masuk ke jelangkung itu ada berapa banyak? Ada ribuan, bahkan jutaan yang masuk ke dalam patung jelangkung itu. Akan bisa terbang jika sampai miliaran pasukan saya di situ. Makanya sampai gini-gini ya, mau terbang ya? Oh, yang megang sampai bisa kesurupan? Semua roh pemain jelangkung itu dibawa pasukan saya. Nah itu. Nah berarti yang pemain-pemain itu rohnya kamu ambil? Saya ambil. Pasukan saya suruh mengambilnya. Berarti kamu tawan? Saya tawan buat menjadi pasukan dan budak saya. Terus dari keuntungan kamu sendiri apa orang-orang yang melakukan ritual seperti itu? Saya dapat perintah dari iblis. Terus? Untuk menyesatkan manusia dan merusak ubudiyah keimanannya. Terus kamu dapat apa dari iblis? Saya dapat pangkat. Semua bangsa jin dan siluman tunduk kepada saya. Oh seperti itu. Kayak yang kecil-kecil genderuwo, kuntilanak. Itu memang benar yang itu terjadi seperti itu. Tunduk sama kamu yang kecil-kecil. Semuanya tunduk kepada saya. Berarti orang-orang pemain itu kamu ambil resukmanya. Iya. Nah itu rata-rata bisa gila enggak orang yang main seperti itu? Lebih dari gila. Apa? Bahkan bisa mati menjadi kembang bayang. Berarti bisa kamu ambil semuanya. Hanya tinggal roh idofinya. Roh nyawa. Ya, nyawa yang utama yang bisa sampai ada seperti di itu dalam ya. tubuhnya. Ya itu memang sudah seperti itu. Berarti rata-rata orang-orang yang minta jelangkung itu minta apa? Mereka hanya penasaran. Mereka hanya ingin tahu bagaimana alam saya. Mereka hanya bermain-main. Bahkan mereka juga memanfaatkan saya untuk kesenangan pribadi. Intinya mereka hanya sekedar main-main, pengen tahu. Ya. Tapi katanya ada yang minta togel dengan jelangkung itu tadi, nomor togel. Iya. Biar nulis tulisan itu. Dengan pribadi manusia untuk memperkaya dirinya. Tapi apa benar terusan yang kamu berikan itu akhirnya nanti tembus togelnya? Memang benar.
itu akan tembus seperti yang diinginkan manusia. Karena mereka yakin dengan saya dan pasukan saya menjadi banyak. Dan saya bisa melakukannya dengan nyata. Bisa? Bisa. Kok bisa tembus, gimana prosesnya? Karena yang memegang itu semuanya anak buah saya yang mempengaruhinya, yang memegang judi itu. Jadi anak buahmu juga memegang judi itu. Terus biar orang itu yakin tulisan Jailangkung itu nanti tembus ke togel itu. Ya, mereka akan memainkannya lagi dan akan mengajak setiap manusia agar gitu. terjerumus. Jadi maksudnya agar orang-orang itu mengajak orang lain maksudnya? Ya. Atau teman-temannya? Mereka akan mengajak teman-temannya. Padahal itu kan nggak benar kan? Itu kan perbuatan kamu padahal. Itu perbuatan saya. Dan pekerjaan yang dilakukan togel juga nggak benar. Mintanya sama Jailangkung yang nggak benar. Yang bantu malah kamu. Angel. Manusia sendiri yang tidak pernah berpikir. Mereka hanya mementingkan nafsunya dan keinginannya agar cepat kaya. Berarti intinya Jailangkung itu bisa bergerak seperti itu dari ribuan pasukanmu ya berarti ya? Dan kamu sendiri di dalamnya itu? Saya yang di dalamnya. Dan pasukanmu juga? Pasukan saya suruh di dalam tubuhnya. Saya yang menggerakkan tangan itu tersebut. Tangannya Jailangkung itu ya? Ini ada spidolnya itu. Itu kalau yang di video tambah sampai komputer monteng. Ya, mereka tidak akan kuat. Saya sebesar ini. Mereka manusia kecil-kecil. Nah, bukannya jin itu kecil-kecil. Saya bisa besar karena keyakinannya manusia itu. Yang tadi kamu bisa kecil itu seperti cebol. Itu karena kamu. Kenapa saya? Saya kamu jadikan kecil tadi. Sekarang konsekuensinya saya kasih pelajaran. Saya siap menerima kesalahan saya. Ya. Saya akan bertanggung jawab. Akan saya tulis, saya tempel lafaz Allah di dadanya dan mengikuti Allah. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ilmu syariat Islam lengkap bisa masuk dadanya. Ilmu amaliyah lengkap masuk dadanya kalau pengen ngomong. Terima kasih. Gimana rasanya? Semua terasa sejuk, terasa dingin. Hati saya terasa tentram. Sekarang masih mau menggoda orang-orang enggak? Saya tidak akan menggoda manusia lagi. Kenapa? Karena manusia tidak saya goda itu saya sudah tahu manusia itu akan melakukan kesalahan. Ngapain saya goda? Enggak sekarang ini loh, masih mau saya goda? Tidak akan menggodanya lagi. Nah, terus kalau kamu tahu seperti itu, kenapa kamu menggoda? Ya karena saya juga butuh dari manusia itu. Butuh apa? Ya tadi saya akan ditakuti oleh bangsa-bangsa jin. Kamu ambil resepnya, kamu setorkan ke iblis. Saya setorkan ke iblis untuk menjadi budaknya iblis. Makanya orang-orang yang melakukan togel terus Jailangkung itu rata-rata nggak sholat ya? Tidak. Karena resepnya kamu ambil dan yang masuk ke tubuhnya orang itu malah antai-antaimu. Iya. Memang seperti itu. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang pasukanmu suruh ke sini semuanya. Yang sudah. Semua pasukan saya seluruhnya tidak ada yang boleh membangkang. Seluruhnya ke sini, hadir di sini semuanya. Sudah. Seluruhnya memang menjadi sangkun faikum bin bisa kita bersangkun dengan Allah. Sallallahu. Sudah, semuanya harus tunduk
semuanya harus patuh dan mau masuk. Sudah jadi Islam semua? Sudah. Kamu lihat apa? Putih-putih? Putih, ada cahaya putih. Coba diambilkan Mas apa? Kalung mutiara. Iya. Coba ini kamu lihat. Kamu kan dari golongan gaib, kamu lihat ini. Ini ada tasbih mutiara dari guru kita ini. Kenapa? Itu ada cahaya besar. Ya terus yang kamu lihat? Saya tidak berani melihatnya. Silau. Silau? Iya. Udah nggak apa-apa, duduk lagi. Walaupun kamu barusan sudah Islam juga takut? Saya takut. Energinya besar soalnya? Iya. Itu sangat besar. Cahaya apa itu? Ya ini kan cahaya dari beliau, Sang Hyang Nurcahya Nirwana ini. Iya. Kalau orang-orang yang pakai tasbih mutiara ini, kalau untuk jin-jin fasik gimana reaksinya? Mereka tidak akan pernah berani memegang cahaya itu karena akan terbakar, hangus. Bener itu? Itu benar. Cahaya itu sangat terang. Ya nanti kalau orang-orang yang pakai ini berarti ya insya Allah akan dilindungi sama Allah. Iya. Yang jin-jin fasik akan lari ya? Iya. Gak berani mendekat? Insya Allah tidak akan berani. Saya lihat aja sudah gemetar. Padahal badan saya sebesar ini. Nah ini kan biasanya juga ada yang saya anjurkan untuk digantung di dalam mobil. Itu ada juga pengaruhnya enggak? Kalau ini digantungkan di dalam? Pengaruhnya sangat besar. Tidak ada bangsa jin yang akan mengganggu manusia. Yang memakai ini? Iya. Tidak akan diganggu. Jadi insya Allah juga akan diberikan keselamatan ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Ini bukti nyata ini. Gaib sendiri loh yang bilang, bukan saya. Saya tidak berbohong. Yang kamu lihat ini sinar cahaya ya? Iya. Cahaya yang sangat terang yang membuat badan saya gemetar. Tapi kalau untuk makhluknya sendiri yang di dalam tasbih ini kamu nggak tahu ya? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Belum tingkatannya dia. Ya udah, kamu tugasmu sekarang beda lagi. Kamu keluar dari tubuhnya Terima kasih. orang ini, mediator ini. Kamu ajak semua pasukanmu yang di depan ini. Iya, saya akan ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk membisiki manusia-manusia yang sudah melenceng dari agama Islam, dari keimanan Islam yang sudah dulu saya perbuat itu. Iyalah. Saya akan kembalikan mereka lagi. Nggak takut kamu sama iblis? Saya tidak takut. Kenapa? Karena saya akan masuk agama Islam dengan sungguh-sungguh. Kamu di bawah namanya beliau? Iya. Terima kasih. Iya. Dah tahu kan beliau siapa? Saya tahu. Siapa beliau? Guru saya. Penguasa alam gaib yang menguasai seluruh kayangan. Ya sudah, keluar sana, diajak semua pasukanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nanti keluar bersih seluruhnya beserta efek-efeknya, bekas-bekasnya seluruh itu ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ambil banyak pelajarannya dari kejadian tadi. Kita melakukan proses optimisasi jelangkung, dan itu adalah juga salah satu request dari saudara kita, karena kita sama-sama nggak tahu jelangkung selama ini dikuasai atau digerakkan oleh siapa dari sosok goibnya. Ternyata dari sosok raksasa, dan mungkin juga dari raksasa itu kan punya anak buah ke genderuwo, kuntilanak, pocong, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang sering menampakkan diri ke orang-orang yang melakukan proses jelangkung seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas.
Dan intinya saudaraku, kita semuanya harus selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendekatkan diri pada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan, minta rezeki, minta apa saja lah, intinya hajat-hajat kita hanya kepada Allah. Jangan sampai kita bermain jailangkung seperti itu atau bermain togel seperti itu. Intinya kita minta seperti itu adalah termasuk ke dalam ranah syirik. Kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga cemburu, karena memang yang patut kita mintai, kita harapkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan jailangkung atau yang lain. Makanya kita ini sebagai hambanya harus menjadi budaknya Allah, menjadi Abdullah, menjadi pelayannya Allah. Kita harus serahkan semua jiwa raga kita pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus mempertebal iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak sholawat dan istighfar dimanapun kita berada, kita banyak berdoa dimanapun kita berada. Intinya dari proses mediumisasi ini kita ambil hikmah dan pelajarannya, kita buka wawasan kita seluas-luasnya, kita ambil isi positifnya. Kami akhiri dari Padepokan Wong Siliwangi. Sekian saudaraku, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.